Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas dan juga mengisahkan mengenai legenda Sungai Lariang dan juga terkait dengan mitos dan misteri yang ada di Sungai Lariang. Bagaimana kisahnya? Silahkan disimak berikut ini. Sungai Lariang adalah sebuah sungai yang terletak di Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tengah. Sungai ini mengalir sepanjang 245 km. Sungai Lariang merupakan sungai terpanjang yang ada di Pulau Sulawesi. Di bagian aliran hulu Sungai Lariang terdapat sebuah danau rawa kecil bernama Rano Raba. Danau ini terletak di tengah lembah Napu di Lore Utara. Sungai Lariang kadang juga disebut Sungai Koro. Sungai Lariang terkenal sebagai sungai tempat dahulu banyak ditemukan batuan mustika yang disebut akik badar besi. Batu akik badar besi adalah batu alam yang terbentuk dari proses vulkanik. Batu ini memiliki warna hitam kecoklatan dengan corak putih atau abu-abu. Batu badar besi memiliki daya tarik magnetik dan dipercaya memiliki kekuatan alami ataupun supranatural. Batuan mustika akik badar besi ini konon banyak terdapat di sepanjang aliran Sungai Lariang, terutama di daerah hilir menjelang pertemuan dengan Selat Makassar. Sungai Lariang ini dikenal memiliki nilai histori dan ekonomi bagi masyarakat Kerajaan Pinembangi. Kerajaan Pinembangi yang merupakan kerajaan tua yang erat kaitannya dengan keberadaan suku Kaili yang tersebar di Sulawesi Tengah hingga di batas Sulawesi Barat, khususnya di daerah Mamuju Utara. Sebagai sungai yang telah melegenda, Sungai Lariang adalah pintu masuk utama atau jalur utama bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang alirannya ketika itu. Selain itu, sungai yang berhulu di Kabupaten Sigi Biromaru, Sulawesi Tengah ini memiliki pula nilai-nilai supranatural, di mana di dalam sungai terdapat banyak buaya serta kandungan berbagai jenis batuan yang bernilai magis dan juga estetika yang tinggi. Salah satunya adalah batu mustika akik badar besi. Ya, akik badar besi, batuan mustika yang terkandung di dalam aliran Sungai Lariang. Batu akik badar besi tidak sepopuler batu-batu permata lainnya yang memiliki keindahan warna dan juga motif yang lebih memikat. Karena batu yang mengandung ferromagnetik tinggi ini lebih cenderung sebagai batu mustika dibandingkan sekedar batu peragaan dan juga batu perhiasan. Orang-orang pada zaman dahulu juga meyakini akan nilai-nilai supranatural dari batu mustika akik badar besi ini yang berasal dari Sungai Lariang. Konon, orang-orang pada zaman dahulu yang memiliki akik badar besi adalah petinggi-petinggi adat dan juga para bangsawan. Unsur-unsur kinetik dan pancaran medan magnet positif akibat kandungan batu badar besi turut memberi nuansa aura positif, kewibawaan, keberanian, dan juga kecerdasan yang baik. Makanya, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang ternama dan memiliki nama yang harus dihormati oleh masyarakat. Ada beberapa referensi menjelaskan bahwa akik badar besi adalah batu bitara yang biasanya dimiliki dan disimpan oleh para batara. Karena selain memberikan nuansa magnetis pada kebijakan dan juga kewibawaan para pemimpin, batu akik badar besi ini juga dinilai memiliki fungsi sebagai media untuk ilmu tenun ataupun ilmu sihir. Bahkan, oleh orang-orang yang memahaminya, badar besi ini biasanya sudah ada khodam atau horim yang telah mengikutinya. Khodamnya akan dipengaruhi dan juga berbeda tergantung di mana ditemukan batu badar besi ini. Untuk tahu apa isi khodamnya adalah ahli spiritual dan juga ahli meditasi yang lebih mengetahuinya. Itu pun tidak semua mampu mendeteksi khodam dari batu badar besi ini.
tentang akik badar besi yang ada di Sungai Lariang. Kemungkinannya sudah ada dimiliki oleh orang di sepanjang hilir yang ada di Sungai Lariang, serta masih banyak yang terpendam di dasar Sungai Lariang hingga saat ini. Konon, kini hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menemukan lagi batu akik badar besi yang bersifat mustika yang ada di Sungai Lariang. Ya, selain terkenal dengan batu mustika akik badar besi, Sungai Lariang juga memiliki kisah legenda, yaitu terkait Watu Pau. Watu Pau adalah megalitik yang terbentuk seperti kendi raksasa yang terletak di pinggir Sungai Lariang. Menurut cerita rakyat, Watu Pau adalah tempat penyimpanan air bersih yang dibuat oleh seorang perempuan bernama Pau. Konon, Pau adalah seorang perempuan cantik dan juga baik hati yang selalu membantu orang-orang yang membutuhkan air. Ia sering mengambil air dari Sungai Lariang dan lalu menyimpannya di dalam kendi besar yang dibuat dari tanah liat. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Watu, yang mana kemudian ia jatuh cinta kepadanya. Akhirnya mereka pun berjanji untuk menikah. Namun, pada hari pernikahan mereka terjadi bencana alam yang menghancurkan desa mereka. Pau dan Watu akhirnya terpisah oleh banjir besar dan tidak bisa saling menemukan satu sama lain. Mereka pun berdoa agar bisa bersatu kembali. Doa mereka pun akhirnya dikabulkan oleh Dewata, tetapi dengan cara yang tidak mereka duga. Mereka berubah menjadi batu, yaitu Watu menjadi batu besar di tepi Sungai Lariang dan Pau menjadi kendi besar yang ada di dekatnya. Maka dari itu, Watu Pau menjadi simbol cinta dan juga simbol kesetiaan bagi masyarakat Lembah Bada. Lebih lanjut, Sungai Lariang juga tidak bisa dipisahkan dari sejarah orang-orang pertama yang mendiami Mamuju Utara, di mana di sepanjang Sungai Lariang yang membentang dari dataran tinggi Napu, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, melewati wilayah Kabupaten Mamuju Utara hingga bermuara di Selat Makassar, adalah perkampungan-perkampungan orang-orang terdahulu di Mamuju Utara. Disinilah terletak pusat-pusat kebudayaan Kaili Tua yang berada di pinggiran Sungai Lariang, yang kemudian dikenal sebagai Tori Bunggu atau Tori Binggi, yang dikenal sebagai masyarakat peladang yang ulung. Suku Bunggu yang merupakan penghuni asli pesisir Sungai Lariang. Konon, nenek moyang suku Bunggu bukan berdarah Mandar sebagaimana suku yang mayoritas yang ada di Sulawesi Barat. Mereka berasal dari suku Kaili di Sulawesi Tengah yang mengembara ke pegunungan di Sulawesi Barat. Seiring dengan perkembangan zaman dan hutan yang mulai menyusut akibat penebangan liar hingga pembukaan lahan sawit, mereka perlahan membuat rumah panggung yang lantainya hanya sekitar 2 meter di atas permukaan tanah. Kebiasaan berpindah pun berangsur ditinggalkan. Mayoritas suku Bunggu kini memilih menetap di sejumlah desa yang ada di Mamuju Utara, seperti Desa Pakapa, Desa Bambaira, Desa Sarjo, Desa Poliwali, serta Desa Martasari. Di sana mereka membangun rumah sederhana yang beratap rumbia, berdinding serta berlantai papan. Namun mulai tersentuh oleh teknologi dengan keberadaan radio dan juga televisi. Nah, itulah sekilas terkait dengan sejumlah legenda, misteri dan mitos yang ada di Sungai Lariang, sungai terpanjang yang ada di Pulau Sulawesi yang terletak di antara Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tengah. Juga terkait dengan adat istiadat atau peradaban yang lahir dan berkembang di sepanjang aliran Sungai Lariang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu asal-usul sungai maupun gunung, baik itu yang ada di Sulawesi maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.